Kita lanjutkan ilmu mantik kita dan ilmu rasa. Itu sebabnya ada ahli kalam yang benar ya, berkata begini. Nggak disebut namanya, jangan, nggak boleh. Ya. Pengalaman beliau dalam istihad. Saya habiskan umur saya dalam ilmu kalam untuk mencari dalil kebenaran. Dan saya malah bertambah jauh dari dalil kebenaran itu. Itu kata ahli kalam. Lalu saya melihat Al-Quran. Karena di sebelahnya ada sandaran korelasi Al-Quran. Saya telaah dan saya teliti berdasarkan keikhlasan saya. Kita memohon kepada Allah. Arti amal. Ya. Lalu dilihat Al-Quran dan diteliti, ketika saya dapatkan dalil kebenaran, betul-betul ada bersama saya dalam keadaan saya tidak menyadarinya. Bertahun-tahun saya membaca ayat itu. Tapi terbuka dalil yang hujah sebenarnya. Bayangin Pak. Mukjizatnya Al-Quran itu. Jadi kalau kita hanya menghafal nawaitu, badan kita nggak bersih, nggak akan ketemu hujah yang benar, nggak akan deh. Itu mukjizat Al-Quran di situ. Yakini itu. Ya. Lalu saya berkata begini, demi Allah Subhanahu Wa Taala, saya ini seperti orang yang dikatakan penyair. Kajamalin fi fahro iyamutun min atasi wa ma'uyah miluma ala bahri. Seperti onta di padang pasir mati kehausan, sedangkan air dia bawa, dia panggul di punggungnya. Kita tiap hari baca Quran, tapi nggak tahu kalau Quran itu jadi petunjuk, jadi hujah. Ayo, banyak kan yang kayak gitu. Lalu berkata, ketika saya meneliti Al-Quran kembali, ternyata dia adalah hukum, dalil kebenaran. Dan saya telah melihat dalil-dalil hujah-hujah, bukti-bukti kebenaran, keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang seandainya dikumpulkan semua kebenaran yang disampaikan para ulama kalam, mutakalimin, dan buku-buku yang hebat, kandungan surat Al-Quran cukup untuknya dengan keindahan penjelasannya, kefasihan lafadznya, sudah menghabiskan ilmu yang ada di luar. Karena itu kesesuaian wakaf, pemberhentian ayat, itu ada makna arti. Disinilah perlunya kita mendalami Al-Quran. Tidak perewel begitu aja. Itu ada penjelasan, itulah mantik. Logika kita di situ membacanya. Anda belum sampai ke masalah itu. Sampai ke penurunan waktu ayat. Penjelasan tempat syubhat. Jawabannya, ternyata Al-Quran itu seperti yang dikatakan, bahkan lebih dari itu. Sempurna, mengobati apa yang di hati, sehingga tidak meninggalkan seorang cerdik dalam berpendapat, baik sungguh-sungguh maupun mainan. Itu ahli kalam. Jadi mulailah setelah itu serdadu para ilmu kalam, kan ada serdadunya sekarang, menyerang. Ini kalau ada timbul serangan. Seperti dahulu dan masuk berbondong-bondong ke dadaku. Karena yang nyerang itu pada diri sendiri. Karena memori kita penuh. Menyerang dia. Karena kita dapat suatu makna yang sifatnya dari syam'iyah, langit. Dia biasanya menyerang. Jadi serangan itu dalam diri sendiri. Di sini pentingnya kita memahami konsep ruhani. Ya. Akan tetapi hati saya tidak mengizinkan mereka masuk. Bayangin. Kuatnya pikiran menghujam-hujah ke hati pada diri sendiri, itu ditolak sama hati kita sendiri. Ya. Tidak menerimanya. Lalu kembalilah hujah-hujah logis mantik itu mundur. Filsafat. Itu ada di Al-Ghazali. Al-Ghazali itu karena pintarnya dia menghujah kepada hatinya, akhirnya merenung. Setelah dia disandarkan Al-Quran, dia nggak putus. Ternyata Allah memberi hidayah. Akhirnya ditinggalkan filsafat. Hujah dia tinggalkan. Nah. Al-Quran itu penuh dengan hujah-hujah dan berisi seluruh jenis dalil, analogi, kias yang pasti benar.
Jadi ini nggak bisa diajarin. Ya, karena ajarannya apa Pak? Ahlakul karimah. Ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan hujah. Kita boleh berdebat kalau kita udah sampai titik ini. Rasyikin itu boleh berdebat, beresin umat. Kita belum sampai ke situ. Ya. Kalau masih timbul fitnah, berarti dia belum sampai ke rasyikin ilmu. Dasar firmannya An-Nahl 16 125. Tolong dibaca. Itu dasar firmannya. Boleh kita mendebat, tapi harus ada dasarnya. Rasikin ilmu dulu. Serulah manusia kepada jalan Rohmu dengan hikmah, dan pelajarilah yang baik, dan berkatalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Bantah mereka dengan cara yang baik. Kan boleh debat, tapi yang mendebat yang gimana? Ya. Firmannya juga Al-Ankabut 29 ayat 46 dalam perkara mantik dan rasa ya. Anu yang baca. Wala tujadilu alal kitabi ila billati hiya ahsanu. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, filsafat. Itu maksudnya. Melainkan dengan cara yang baik boleh, tapi cara yang hasanah. Rofihin ilmi. Gimana? Ke akhlak dulu. Jadi perdebatan di Al-Quran dengan kaum kafir ada dalam Al-Quran memang. Nah, kok disebut kafir enggak ya? Demikian juga perdebatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan para musuhnya dan penegak hujah atas mereka adalah sesuatu yang tidak akan diingkari kecuali orang yang betul-betul sangat bodoh. Kalau sudah jolim, sudah bodoh, menyalahi umat, timbul fitnah, masuk kita. Kalau ada dasar ilmunya. Jadi dasar ilmunya tadi bukan dipikirkan, bukan dihafal, beresin dulu akhlak kita. Maka ketemu. Interaksi lagi, tujuan utama kita bertolibul ini dalam ajaran Islam itu apa sih? Untuk mengenalkan kita terhadap Allah Tuhan kita, kan gitu ya. Dengan apa? Kalau terkait dengan KJ, dengan apa mengenal Allah itu? Dengan akal sehat, dengan akal sehat ya. Kekeliruan yang kerap dilakukan para ulama adalah memulai dengan mengenalkan sebutan Allah tanpa memberi pemahaman secara logis. Itu sering keliru. Setuju gak nih? Nah, tentang esensi Tuhan yang dapat diterima oleh mereka. Tapi susahnya di sini penggunaan logika yang berlebihan. Jangan berlebih. Ini dapat membawa kita ke jalan kesesatan. Dan yang lebih parahnya lagi adalah jalan kemurtadan. Jangan berlebih. Di sini perlu kesabaran. Kita semua sepakat bahwa semua manusia pasti punya batasan dalam hidupnya, dalam dirinya, dalam indrawinya. Sepakat nggak? Masing-masing ada batasan nggak?
Ada ya? Jangan dikejar dong. Ya, main debat aja lagi. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Contoh ya, gampang. Mata kita punya batasan untuk melihat. Ya, telinga kita punya batasan, yang duduk aja ada batasan, mungkin tua, mungkin memble pendengarannya kan? Iya kan? Untuk mendengar, mulut kita ada batasan untuk bicara, perut kita ada batasan untuk makan, kaki kita ada batasan untuk berjalan, otak kita juga punya batasan untuk berpikir, untuk berlogika. Itu kata Quran, itu gunanya puasa. Jadi puasa itu untuk akhlakul karimah, untuk bisa ayat hujah yang tersembunyi. Batasan logika manusia adalah berpikir yang sangat mendalam. Zaman sekarang jangan terlalu mendalam kalau terkait tentang Allah. Gitu aja. Akhlak dulu benerin. Setuju nggak nih? Bukan nggak boleh ma'rifatullah. Terlalu mendalam akhlak kacau, Pak. Kok marah-marah Andung? Enggak, Masya Allah Ramadan ya. Enggak marah-marah. Andung menegaskan, sekali lagi, batasan logika kodrat zaman sekarang adalah berpikir jangan terlalu mendalam perkara Allah. Karenanya dalam ajaran Islam sudah ditetapkan batasan berpikir tentang Allah, betul kan? Ada batasannya. Karena Allah dalilnya tidak seperti makhluk. Betul? Tidak sama. Jadi pertanyaan seperti bagaimana bentuk Allah? Apakah Allah bertempat? Ini artinya untuk Andung ya, untuk Ivan semuanya. Kalau orang bertanya itu, aras Allah, tangan Allah, artinya si manusia nggak ngerti batasan hak Allah, batasan akal pikiran. Berarti itu yang tidak cerdas. Setuju? Setuju? Debatnya gimana dong? Nanti datang nggak ini? Berarti antum nggak tahu batasan pikiran. Nggak enak ya ngaji Bandungnya. Kan benar itu. Yang Allah senang itu kita tahu batasan pikiran di mana. Itu yang cerdas. Itu kejujuran loh. Itulah yang sebenarnya bodoh. Kalau antum nggak tahu batas pikiran antum bodoh. Jahilun namanya. Setuju nih Pak? Ya, jadi gitu. Itu kejujuran. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, itulah sesungguhnya tolongnya manusia. Ini kata filsuf yang benar. Tolongnya manusia. Ketahuilah pertanyaan-pertanyaan tadi tidak pantas, tak beradab, bahkan termasuk dosa, apalagi kalau tersandarkan kepada Allah. Itu ada di Quran. Tadi sudah disebutkan, karena Allah tidak seperti makhluk. Itu ada. Dan logika kita dibatasi untuk memikirkan dan membayangkan Allah kan. Sholat aja membayangkan Allah nggak boleh. Kan ada batasan. Nah, bukankah wilayah logika manusia? Bukan. Dan tidak ada hak logika. Karena logika kita sudah dibatasi oleh Allah dari pertanyaannya seperti itu. Bayangin dunia medsos, dipapar habis semua. Sedangkan Allah melarangnya. Qurannya kan tadi itu. Udah fikih. Nah, penyebab orang berpikir terlalu mendalam tentang Allah itulah yang akhirnya malah berujung bahayanya murtad. Diikuti adalah dangkal kurangnya rasa. Itu sebenarnya dangkal dan kurangnya rasa. Akhirnya naik ada syahwat. Rasa gimana? Mundur. Terus mundur. Yang dalam bahasa, kalau rasa itu dalam bahasa Islam orang tarekat sebutnya jauh. Apa? Jauh. Berarti jauh ada dasar ilmunya. Rasa kita kurang dalam diri kita.
Akibat kita mengandalkan dalil logika, mengejar, menanyakan, harus puas pikiran. Disinilah rambu-rambu kita, terutama dalam beragama sekarang. Nggak apa-apa kita disebut bodoh, tapi kita tahu rambu. Guna akal itu untuk membedah wilayah dunia, hablum minannas, manusia sosial, berikhtiar, itu ke sana. Bukan ke wilayah sini. Karena wilayah sini Allah melarangnya. Dosa, kata Allah. Alih-alih ada tasawuf, alih-alih hati-hati ya Iwan Fauzi yang sudah bermain di syariat, main ke tarekat, hati-hati pola berpikirnya. Ada batasan. Ya, paham ya? Nah. Ada ngaji kayak gini nggak? Nah, nggak enak ngajinya nih. Tapi kan bener nih. Kita berbicara kan berdasarkan fakta. Faktanya ada di Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, ketika kaji, kira-kira ada yang mau nanya? Apa itu rasa? Kenapa rasa? Apa itu jauh? Kenapa jauh? Dari mana sumber rasa berasal? Begitu dulu kalau ilmu rasa. Yang paling keren, dari mana rasa itu berasal? Ada dua rasa timbul. Bisa dari syahwat, bisa dari pikiran, bisa kata dari luar, betul? Bisa karena singgungan. Yang terbaik, rasa harus dari Allah. Dudukkan tauhid. Tunggu, rasa itu harus dari Allah. Gimana membuka rasa dari Allah? Berakhlak baik, buka Quran. Sepakat? Baca ayat mutasyabihat. Kalau akhlak kita baik, penuhi adab kita, ta'awudkan diri, wudu, ya, jangan kontaminasi dengan tafsir, murni, pahami gerak ayat, jalannya ayat, maka rasa timbul. Begitu amalannya. Itu yang disebut orang salafi dulu. Dihargai betul Al-Quran karena itu bukan kita. Sekarang kita naruh Quran gimana? Sekar PDW kan, bertumpuk dengan buku, tidak dipisahkan. Gimana mau timbul rohaninya? Ayo. Rasa itu adalah ketika kita merasakan keberadaan Allah, itu yang paling poin. Sebelum kita berinteraksi dengan Quran. Dasar rohaninya, rasa itu adalah ketika kita merasakan keberadaan Allah dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Konsep baca syariatnya apa? Bisa nggak kita sholat seolah-olah dikontrol oleh Allah dan Allah melihat kita nggak bisa melihat kita, itu bukan wilayah akal. Bisa nggak itu? Itu yang disebut ihsan. Namanya apa? Ihsan. Itu dulu. Nah, dan apabila kita merasakannya, maka sholat antum udah bener tuh. Maka pertanyaannya tentang apa bukti keberadaan Allah, di mana Allah bertempat, nggak berlaku lagi itu. Setuju nggak? Tidak akan berlaku lagi. Akal berhenti itu. Kalau kita ada ihsan, akal berhenti itu. Sepakat nggak nih? Karena Allah tidak mampu dilihat oleh manusia. Nah, sebagaimana Nabi Musa yang meminta kepada Allah, contoh ada. Nabi Musa kan ingin melihat Allah, menampakkan jasadnya, namun belum melihat. Langsung pingsan ini. Nabi, supaya memang Allah nggak bisa dilihat. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, Anda Nabi bukan? Wali bukan? Ulama bukan? Jujur kita, Rasul bukan? Terus kita mau mengetahui wujud Allah? Sehatnya akal kita tuh, itu kurang. Wilayah itu berhenti, betul kan? Sengaja digituin sama Allah supaya kita menggali Quran. Jadi yang namanya rasa dan jauh itu hanya bisa diperoleh lewat pendekatan diri kepada Allah dengan amalannya. Nantanya apa sih amalannya? Yang diridhoi agar bisa merasakan dekat dengan Allah. Bukan wujudnya. Sebagai bentuk implementasi dari seorang ihsan. Amalannya apa?
gampang banget. Zikrullah. Nggak perlu pikir. Zikrullah, zikrullah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ngerti Allah. Nggak dibahas. Ini suruh zikir ngaco ini kemana-mana nih. Nggak hadir. Ayo. Setuju nggak Pak Aldo? Karena pembahasan melalui pembahasan makrifat itu wah susah tuh. Nggak ada mampu otak kita. Hanya dengan zikrullah itu kan Quran. Maka Allah dekat. Maka Allah memberitahu. Oh, itu sebabnya amalan torekot ya pendek. Nggak ada torekot yang tidak berzikir. Bukan ngebelain torekot. Zikrullah aja. Udah di rumah antum ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ilmu itu. Itulah jauh dan rasa timbulkan ke dalam hati kita hanya bisa diperoleh lewat pendekatan diri kepada Allah dengan amalan dari Allah, merasakan implementasinya dengan konsep ihsan, dan dalam keilmuan nilai ihsan hanya terdapat dalam ilmu tasawuf dan diamalkan melalui metode torekot. Maka dapat kita katakan di sini bahwa rasa lebih penting daripada logika. Ilmu rasa itu lebih penting dulu daripada ilmu logika. Maka kalau ngajarin anak, bayi, zikir nggak apa-apa. Jangan bebetin ilmu. Jangan. Akidah kuatkan Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada gitu. Bukan berarti logika tidak penting. Hati-hati. Ada saatnya. Pas balik. Betul kan? Pas balik. Tetapi kita harus mengutamakan rasa. Mau setuju, mau tidak, terserah. Kelemahan kita tidak mengutamakan rasa. Ilmu jauh tidak panjang. Kenalkan Allah dengan ingat Allah. Hanya itu, tidak ada sandaran lain. Karena Quran sampai sering-sering ingat kepadaku, maka Allah dekat denganku. Betul kan? Itu aja ilmunya. Contoh simpelnya begini. Kalau di meja ada ikan balado, nah, sepintas kita akan berpikir ikan itu pedas kan, dia merah warnanya kan, betul kan? Pade kok, warnanya dia merah. Tapi ketika antum sudah merasakan dan ternyata ikannya itu tidak pedas, ternyata dimakan nggak pedas, Mang hijau saja merah. Kalau non merah satunya pedas, apel juga pedas loh, iya kan? Antum harus gimana? Dirasa kan? Apakah antum masih mengutamakan apa yang dikatakan otak? Kalau yang merah itu pedas. Kalau sudah dirasakan, ayo, masih taklid ke otak nggak? Besoknya? Enggak. Antum rasakan, tentu antum akan memilih apa yang sudah antum rasakan daripada otak kita. Begitu zikir. Ayo, bener kan? Gampang-gampang aja itu ibaratnya. Nah, begitu pula dalam beragama. Sebelum kita bertanya, apa bukti Allah itu ada? Tolong jawab. Ini baru pakai filsafat kecerdasan. Baru masuk filsafat ini. Kalau kita mau menggunakan akal. Kalau kita bertanya apa bukti Allah itu ada? Oke, mainkan akal kita. Maka alangkah baiknya kita untuk merasakan keberadaan Allah itu sendiri. Bagaimana cara merasakan keberadaan Allah? Yaitu dengan mengingat Allah, zikrullah itu rohani. Mengamalkan apa yang diajarkan, karena Allah Ta'ala hanya berfirman di hadis qudsi, di hadisnya di Quran juga ada, Ana ma'bina brahma yudrik kuruni. Aku bersama hambaku selama ia mengingatku, kan gitu. Ya, ada di hadis, ada di Quran. Nah, aku bersama hambaku selama ia mengingatku. Dan dalam merasakan keberadaan Allah tiada cara lain, zikrullah. Itu yang paling prioritas. Dan ciri dari zikrullah adalah kita antum merasakan ketenangan hati. Itu hasilnya. Kalau antum berzikir belum tenang hati, berarti antum masih belum beres akhlaknya. Gitu aja.
baru harus lari ke zikir tobat yang disebut tobatan nasuha, mandi tobat, ada tahara, itu konsepnya ya. Nah, berbeda dengan ketenangan hati, karena akibat dari aktivitas duniawi, ketenangan hati itu beda, itu syahwat. Oh, kalau zikir penuh makanan gitu kan, ruang ber-AC itu beda, tenangnya beda, nggak sama ya, makanya jangan tenang di hati ya. Pilih mana yang di hati yang benar. Zikrullah kayak gitu. Jadi kalau kita bahas lebih dalam, buktinya ya, karena keberadaan Allah bukan untuk dipikirkan tapi untuk dirasakan kan. Itu yang paling keren. Seperti sambal ikan balado tadi kan. Nah, sesungguhnya pikiran kita terbatas untuk memikirkan keberadaan Allah. Itu Allah menentukannya secara logika, terbatas. Ya. Apalagi memikirkan zatnya. Kalau ada ayat Al-Quran, apakah kamu tidak berpikir umumnya itu ayat Hablu Minan Nas? Perhatiin, rata-rata ayat Hablu Minan Nas, setuju gak? Bukan samawi, jarang samawi. Karena Allah bukan makhluk, tetapi adalah kholik. Dan sifat makhluk sangat berbeda dengan kholik. Setuju? Dalil. Ya. Memang mempelajari logika itu penting. Penting karena kita makhluk sosial. Ya, dalam memperdalam pengetahuan kita tentang agama juga penting. Karena ada syariat, ada fikih. Tapi yang penting kita tahu batasannya. Itu aja poinnya. Yang penting kita tahu batasannya. Nyinyir dong. Enggak, mengulang. Awal kan si Pepa Lupo. Yang penting kita tahu batasannya. Yang penting kita tahu batasannya. Ikhwan-ikhwan, yang penting kita tahu batasannya gitu. Lagi ya. Tolong itu makrifat ya. Dan yang paling utama, kita memiliki landasan. Nah, tolibul ini pondasi, tiang iman, kokoh. Dan hal tersebut tidak mungkin didapatkan hanya melalui logika, karena logika bisa saja diacak-acak oleh manusia. Logika kita bisa diacak-acak oleh manusia? Bisa. Akan tetapi hal tersebut harus diperoleh dari rasa kita akan keberadaan Allah. Jadi kalau ditanya yang paling benar keberadaan Allah itu hanya bukan logika tapi jauh. Setuju? Amalan udah tahu. Kenapa kita bertorekoh? Kenapa kita dalam tasawuf? Ya, karenanya berbicara soal rasa dan jauh sudah pasti bicara soal ihsan. Pasti. Ihsan ada di Quran, dan ihsan hanya dapat didalami melalui pembelajaran tasawuf. Tidak mungkin mendalami ihsan tanpa tasawuf, tanpa bertarekat. Tolong sampaikan. Nggak mungkin, bohong. Antum jago ilmu ihsan hanya dengan fikih dan syariat, kacau, kacau tuh. Itu gunanya tasawuf. Karena itu zaman Nabi sudah ada tasawuf, tapi bukan tasawuf namanya. Betul kan? Ada amalan zikir, betul kan? Bukan tarekat namanya. Jadi hanya itu bisa aplikasinya amalnya dengan tarekat. Dan dalam pengamalan tarekat sudah pasti tidak akan lepas dari zikrullah. Kalau ada tarekat tidak zikrullah, kabul. Itu bukan tarekat. Ya. Dan apabila kita sudah mempelajari tasawuf, mengamalkan tarekat, sehebat apapun orang mengacak-acak logika kita tentang kebenaran keberadaan Allah, maka mereka tidak akan mampu mengacak-acak otak kita. Yakin nggak? Zikir terus, antum tidak akan terfitnah. Tidak mungkin diacak-acak oleh orang secara pikiran kamu. Terdoktrin dulu, apalagi setan, apalagi teluh, bablas itu. Itu hebatnya zikir. Zikir itu untuk bisa kita memahami ayat-ayat yang tersembunyi pada Al-Quran. Poinnya gitu. Pasti keimanan kita naik pada Allah, karena kita sudah merasakan keberadaan dan kebenaran Allah. Manusia kan merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah. Ya, betul kan? Betul. Nah, dan dianugerahi akal, itu gunanya karena kita manusia. Jadi kita dikasih akal pikiran karena kita harus berkembang biak. Karena kita makhluk sosial. Jadi gunanya akal pikiran untuk Hablu Minan Nas. Bukan untuk Allah. Itu dulu.
Ya, akal serta pikiran sebagai lentera bagi kehidupan di atas dunia. Betul. Sudah di alam barzah akal pikiran berguna lagi enggak? Enggak, bro. Enggak. Tahunya setelah sekarang. Nanti beda. Enggak pakai ini lagi. Pakai kecerdasan hati. Ya. Untuk keselamatan, kebahagiaan yang diinginkan setiap insan di atas dunia, maka diutuslah seorang panutan bagi seluruh manusia, diteladani bagi seluruh alam, sebagai imam yang jujur, bijak, perkasa. Ada yang tahu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wilayahnya kemana? Akal, pikiran, membersihkan hati. Ya, makanya Nabi tidak bisa merubah akhlak, tapi mengingatkan akhlak yang baik, menerangkan, memperbaiki. Nabi Muhammad kalau disuruh Allah untuk memberi hak kebaikan itu namanya syafaat, ada haknya memang. Tapi mengejar syafaat berat, bro. Paham ya? Dengan risalah agung agama Islam yang telah disempurnakan untuk umat manusia sebagai jalan menuju keselamatan yang hakiki, yaitu kenikmatan yang sempurna, tiada tara, tiada bandingan sebagai balasan tindakan umat beragama, yaitu surga yang kekal abadi. Dijadikanlah kitab suci Al-Quran dan hadis sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia yang membantu dan mendorong akal pikiran manusia. Maka jadilah orang yang selalu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang didukung dengan pemahaman yang benar dan bijak berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan nafsu keinginan. Poin. Itu sebabnya memperdalam ilmu mantik, ilmu filsafat merupakan suatu ilmu sifatnya harus. Sifatnya apa? Harus, bukan wajib. Sifatnya harus loh. Ya. Ada yang menafikan ini. Berarti sulit antum berhablumi nanas nanti. Ya, bertarbiyah. Sangat populer ilmu mantik ini, tapi sayang terlampau meloncat. Ya. Di dunia populer ilmu ini, baik di kalangan umat Islam maupun non-muslim. Ilmu ini banyak dipakai dan dikaji oleh para ilmuwan. Berdasarkan sejarah ilmu ini berasal dari Yunani. Ya. Berkembang pesat pada abad kedua Masehi. Ilmu filsafat itu. Tak bisa dipungkiri ilmu ini hampir merasuk segala cabang ilmu. Masuk. Ilmu logika, mantik itu masuk. Pengetahuan mulai dari kedokteran, astronomi, tauhid, bahkan ilmu sastra yang bahayanya ke tauhid. Nggak ada batasan. Masuk. Selain itu kita juga bisa mengetahui kebenaran dari sebuah informasi berdasarkan logika dan nalar kita. Oleh karena itu kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dan semua jenis informasi dengan berdasarkan ilmu dan logika mantik, pendekatan kepada kebenaran. Seseorang bisa tersesat dikarenakan pemahaman yang tidak tepat, karena nggak ada batasannya. Disamakan dengan ilmu-ilmu umum lainnya, sebagaimana yang sering kita dengar mengenai redaksi pada hadis Nabi sebagai berikut. Hadisnya sahih. Fa'inna khairan hadits kitabullahi wa dairun huda Muhammad wa syarrul umuri muhadatuha wa kullu ba'datin dalalatun. Karenanya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik hujah adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah Nabi Muhammad. Dan seburuk-buruk urusan adalah yang diciptakan. Bid'ah yang diciptakan melalui asbab. Dan setiap bid'ah adalah bid'ah. Hati-hati. Bukan atika hujah pikiran itu jelek semuanya. Ada dolalah yang hasanah. Ada yang diciptakan oleh manusia yang baik, ada yang diciptakan manusia yang jelek. Nah, di situ poinnya. Hadis ini menjadi perdebatan akhirnya. Semua yang diciptakan pikiran dolalah, jelek. Nggak bisa begitu, bro. Kalau orang dikasih rahmat berpikir baik, maka dia menjadi hujah, dolalah, menjadi hasanah, bukan dolalah lagi. Bukan karena hadisnya yang salah. Bukan, hadisnya benar. Akan tetapi karena pemahaman berbeda memaknai sebuah teks.
Ya, ada yang memaknai bahwa semua bid'ah itu sesat tanpa pengecualian. Sampai sekarang ada. Nah, ya kan ada yang jenggot-jenggot, yang hitam-hitam, yang aneh-aneh aja. Dan ada pula yang memaknai kebanyakan bid'ah itu sesat dengan beberapa yang terkecualikan. Agak mending. Dilihat dari teks hadis yang mencantum kalimat kul. Di sana selalu ada kul. Pada klarifikasinya menjadi dua bagian. Ada kul majmu'. Kul yang menghukumi kumpulan dari individu atau kumpulan dari sebagian individu. Dalam arti hukum ditetapkan pada setiap individu yang terkumpul. Contohnya begini. 5 orang tentara nih dapat mengangkat batu besar. Artinya apa? Batu itu akan terangkat oleh 5 orang tentara, bukan oleh perorangan dari ke-5 orang tersebut. Paham? Bermajlis, berjamaah, 5 ngangkat. Maka terangkat. Bukan arti seorang. Itu sering makna masalah bid'ah ini ke sini. Iktibar aja. Itu kul majmu. Yang jamak. Ada yang kul jami. Kul yang menghukumi sebagian individu. Artinya gini. Hukum ditetapkan untuk sebagian saja. Duduk. Bukan keseluruhan dari sebuah kelompok. Contoh, penduduk desa ini adalah ulama. Seluruhnya penduduk desa itu ulama. Tidak. Sampai ya? Nah, artinya hukum ulama ditetapkan untuk sebagian penduduk saja. Berdasarkan pengklasifikasian tadi, maka penetapan hukum sesat, penetapan hukum dolalah pada redaksi hadis lebih rasional ketika menggunakan kul jami. Duduk. Kul jami. Karena adanya beberapa bid'ah yang hasanah. Nah, sebagaimana bid'ah ketika umat muslim mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Contoh penerapan kul ini merupakan kajian kesastraan yang berhubungan dengan akidah. Hati-hati, akidah itu keyakinan dalam segi makna dan pemahaman yang harus kita terapkan ketika mengkaji sebuah redaksi dalam hadis. Karena bisa berakibat fatal ketika salah dalam menafsirkan sebuah teks apalagi yang berhubungan dengan Al-Quran maupun hadis. Jadi selain penerapan kul dalam hal ini dapat bahasan mengenai natijah. Natijah itu konklusi. Natijah secara etimologi adalah buah. Kalau pohon itu buahnya, natijah. Sedangkan secara terminologi, kesimpulan tercetus akibat diterimanya kombinasi dua pernyataan. Kita bisa lebih bijak dalam memutuskan suatu perkara dalam fikih dikarenakan penerapan yang sistematis dan strukturalitis dengan mengkombinasikan dua bagian pernyataan tadi. Makanya yang disebut muqaddimah sugro, premis minor, merupakan sebuah bahan kecil yang terbentuknya simpulan. Ada yang disebut muqaddimah kubro, yang tadi sugro, premis mayor, merupakan sebuah bahan besar untuk terbentuknya simpulan. Contoh penerapan natijahnya adalah premis minor. Alam semesta adalah sesuatu yang berubah-ubah. Betul kan? Nah, premis mayornya setiap hal yang berubah adalah makhluk. Itu mantik. Konklusinya alam semesta adalah menjadi makhluk. Betul kan? Itu filsafat. Nah, keinginan setan kesini larinya adalah agar manusia selalu tidak berpikir dengan selalu hidup bersenang-senang. Gimana tuh? Paham gak nih? Nah, dengan menjalani kehidupan yang penuh kesenangan akan membawa manusia untuk malas mencari tahu tentang siapa Tuhannya. Jangan terlalu kayak tadi. Ya, itulah yang menjadi sebab utama munculnya paham nihilisme, ateisme, ya kan? Yang sepertinya sangat kritis, lalu mengedepankan logika, pola berpikirnya, filsafatnya, walaupun tak pernah menemukan bukti tentang keberadaan Tuhan. Tidak akan bisa. Kalau melalui filsafat,
dalam ilmu mantik yang diajarkan terutama hal-hal yang orang dulu, yang benarnya mantiknya. Ya, di pesantren sering diajarin, tapi pesantren yang mana tidak pernah menyebutkan Allah dalam mantik. Percaya Ustadz, dalam ilmu mantik nggak pernah menyebutkan Allah. Yang disebutkan adalah alam ini makhluk ciptaan, dan setiap makhluk memerlukan pencipta, khalik, untuk dapat menjadi ada. Itu mantik. Alam ini adalah sebuah akibat, dan sebagai akibat selalu butuh asbab. Sebab ini kita sebut musabibul asbab. Artinya sebuah sebab harus ada sebelum disebabi, atau akibat itu sendiri menjadi ada. Karena itu kalau lari ke wujud yang sekarang kita kenal ini membutuhkan penyebab. Enggak. Atau yang kita kenal dengan wajibul wujud atau wujud superior. Semua Islam menyebutnya dengan wujud superior. Itulah Allah. Itu ilmu mantik. Karenanya akal manusia hanya sampai pada urusan bahwa alam ini butuh penyebab. Hanya di situ. Yang oleh Einstein disebut apa? Bapak pikiran tuh. Kausa prima. Wabillahi taufiq hidayah, baru satu bab anu bahas masalah mantik dan rasa, belum menung jelaskan secara rasa menenangkan mantik. Mau nggak nih? Insyaallah besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Agak puyeng nggak? Nggak ya. Setidaknya ada dasar untuk memahami konsep Quran. Ternyata gampang ya. Alak benerin. Maka kita paham ayat-ayat yang susah. Ya. Tahara tinggiin aja ya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Handallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.